Mengenal hacker, pengertian dan jenis-jenisnya. Bagi pemilik website, hacker merupakan salah satu hal yang bisa menjadi masalah dan harus diantisipasi. Serangan peretas bisa saja membuat website jadi tak bisa diakses. Jika yang diretas adalah toko online, maka pelanggan akan kesulitan untuk mengaksesnya dan membuat pendapatan pemilik website tersebut jadi berkurang. Tapi tidak perlu panik, karena kali ini Anda bisa tahu bagaimana cara melindungi website dari serangan peretas. Selain itu, Anda juga harus mengenali pengertian dan juga jenis serangan peretas. Dikenal juga dengan nama peretas, yaitu orang yang memiliki skill pemrograman sehingga bisa menerobos sistem keamanan dalam jaringan komputer demi tujuan tertentu. Tindakannya bisa saja merugikan salah satu pihak dan bisa saja melakukan berbagai tindak kriminal. Contohnya saja mencuri data orang lain yang ada pada toko online dan dijualnya lagi. Lebih parah lagi, seorang peretas bisa meminta tebusan dan mengancam agar website bisa dikembalikan seperti sedia kala. Serangan peretas yang nantinya dibahas merupakan serangan yang bisa merugikan para pemilik website. Peretas memang seringkali mengincar website yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, hingga berbagai perusahaan besar. Dikenal juga dengan nama peretas, yaitu orang yang memiliki skill pemrograman sehingga bisa menerobos sistem keamanan dalam jaringan komputer demi tujuan tertentu. Dalam mengenal hacker yang ada di dunia, tidak hanya ada satu jenis saja. Setiap peretas memiliki tujuan yang berbeda yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Apa saja jenis-jenisnya? Simak daftarnya di bawah ini. Black Hat Hacker. Dalam mengenal hacker, jenis satu ini menjadi yang paling terkenal dan Anda harus waspadai serangannya. Black Hat menjadi seorang peretas yang aktivitasnya selalu berada pada jalur ilegal, dan yang dilakukannya adalah meretas sistem, menyebarkan malware, mencuri data, memata-matai, dan banyak lagi aktivitas ilegal yang bisa dilakukannya. Kedua, White Hat Hacker. Dalam mengenal hacker, jenis kedua adalah White Hat yang memiliki keahlian sebagai seorang peretas, namun digunakan untuk mengevaluasi kelemahan pada sebuah sistem. Hal tersebut menjadikan keamanan yang dimilikinya bisa lebih ditingkatkan dan membuatnya aman terhadap serangan peretas lain yang bisa merugikan. Ketiga, Blue Hat Hacker. Dalam mengenal hacker, jenis hacker ini hampir sama seperti White Hat. Perbedaan antara lain keduanya adalah Blue Hat menjadi peretas pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan demi mencari titik lemah yang dimiliki oleh sistem perusahaan tersebut. Jadi sama-sama meningkatkan keamanan sistem dari serangan peretas lain. Agar tahu dengan detail dalam mengenal hacker dan mengenai serangan hacker, Anda juga harus menyimak uraian yang ada di bawah ini mengenai berbagai jenis serangan yang bisa dilakukan oleh para peretas. Keempat, Grey Hat Hacker. Dalam mengenal hacker, ada Grey Hat yang seringkali melakukan berbagai aktivitas yang tidak etis, tapi apa yang dilakukan masih belum dianggap melanggar hukum. Contohnya adalah sengaja meretas sebuah sistem dan akan memperbagainya kembali. Jika sudah diberi imbalan, peretas satu ini bisa dibilang melakukan aktivitasnya demi keuntungan pribadi. Kelima, Red Hat Hacker. Dalam mengenal hacker, kali ini juga bisa disebut sebagai hacktivation, yang merupakan jenis peretas yang melakukan aktivitasnya hanya karena ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang disampaikan bisa berupa ideologis, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Contohnya yang paling terkenal dan sudah sangat mendunia adalah Wikileaks dan Anonymous. Keenam, ScriptKids. Dalam mengenal hacker, jenis ini sebenarnya hanya bisa melakukan aktivitas peretasan dengan menggunakan skrip yang dibuat oleh orang lain. Hasilnya, ScriptKids jadi peretas yang seringkali diremehkan oleh para peretas lain. Meski begitu, tindakan yang dilakukan tetap saja bisa merugikan orang lain. Jenis-jenis serangan hacker.
pertama, denial of service atau DOS. Serangan yang dikenal sebagai denial of service atau DOS yang menjadi serangan ke server sebuah website. Jika website ada yang terkena serangan ini, maka pengunjung dari website Anda tidak bisa mengakses website tersebut. Hal tersebut dikarenakan serangan yang dilakukan bisa membanjiri traffic server dan website Anda dan membuat server jadi overload. Kedua, man in the middle atau medium. Jika dilihat dari nama yang dimilikinya, serangan satu ini bisa membuat peretas berada pada jalur komunikasi di antara website dan server. Dalam mengenal hacker pun bisa mengetahui berbagai informasi transfer data yang sedang terjadi antara keduanya. Salah satu jenis serangan yang bisa dilakukan adalah session hijacking. Session hijacking menjadi serangan dengan cara pembajakan website yang membuat peretas bisa terhubung dengan server. Saat website sudah lumpuh, peretas jadi bisa mengendalikannya dan mengganti alamat IP dari komputer Anda dengan IP milik peretas. Ketiga, malware. Dalam mengenal hacker, selanjutnya adalah malware yang masuk ke dalam sistem aplikasi atau website lewat aplikasi, file maupun website yang tidak sengaja terbuka. Contohnya, Anda mengklik link tertentu, lalu secara otomatis ada aplikasi yang terinstall. Aplikasi tersebut juga sudah disisipkan malware oleh peretas. Jika terjadi serangan semacam ini masuk ke sistem, berbagai data penting yang ada di dalamnya bisa diambil dan disalahgunakan. Jenis-jenis serangan malware yang cukup populer adalah Trojan, ransomware, macrovirus, dan spyware. Keempat, drive-by attack. Serangan satu ini adalah metode yang bisa digunakan dalam melancarkan serangan malware. Peretas mencari website yang memiliki sistem keamanan yang lemah, sehingga bisa disisipkan skrip yang berbahaya ke kode PHP atau HTTP di salah satu halamannya. Di dalam skrip juga sudah disisipkan malware dan bisa terinstall secara otomatis di komputer pengguna. Tidak hanya mengincar website dengan sistem keamanan yang lemah, serangan ini dilakukan juga untuk mengincar sistem operasi atau browser. Peretas biasanya akan memanfaatkan kelemahan dari sistem yang belum terupdate. Kelima, cross-site scripting atau XSS. Serangan satu ini memanfaatkan website dengan tingkat keamanan yang lemah untuk jadikan sebagai sarana mendapatkan data para pengunjungnya. Peretas memasukkan skrip tertentu ke dalam website yang menggunakan malicious JavaScript. Saat para pengunjung mengakses website yang sudah dimasukkan skrip, berbagai data seperti username, password yang lain akan dikirimkan ke peretas. Hasilnya, data pribadi para pengunjung bisa disalahgunakan. Serangan seperti tidak hanya merugikan si pemilik website, tapi juga para pengunjung website tertentu. Keenam, SQL injection. Dalam mengenal hacker, serangan yang dilancarkan hacker selanjutnya bisa berupa SQL injeksi yang menjadi serangan paling banyak dilakukan. Serangan ini bisa menyerang database server demi mendapatkan username dan password, memasukkan konten berbahaya, dan mengubah database. Cara kerja dari serangan kali ini adalah dengan memanfaatkan celah sistem keamanan dan menyisipkan perintah SQL ke database server. SQL adalah bahasa pemrograman yang membuat hingga mengolah database. Jika serangannya berhasil, database bisa diubah, dirusak, dan disalahgunakan. Ketujuh, phishing. Phishing menjadi pencurian data yang dilakukan dengan mengelabui korbannya. Jadi korban tidak sadar sudah menyerahkan datanya secara sukarela. Data yang dimaksud bisa berupa data akun, data pribadi, hingga data finansial. Kedelapan, kredensial reuse. Jika Anda menggunakan suatu username dan password untuk berbagai kepentingan, maka sekarang saatnya Anda mengubahnya. Sebab jika Anda menggunakan data yang sama, maka peretas bisa memanfaatkannya. Kredensial reuse merupakan serangan yang dilakukan dengan masuk ke berbagai akun Anda setelah mendapatkan username dan password. Hasilnya, semua akun bisa dibobol dengan hanya satu password saja. Berikut langkah mudah menghindari serangan hacker. Cara yang bisa Anda lakukan antara lain: install security plugin menggunakan HTTPS, selalu memperbarui platform dan software, membuat password yang kuat, backup otomatis website Anda. Selain beberapa cara di atas, ada juga extra tips yang bisa Anda lakukan demi melindungi website dari peretas, yaitu memperketat keamanan. Ketiga, menerima file menggunakan parameter query, menggunakan content security policy atau CSV, mengatur file permission hingga kunci directory funnel. Lindungi website dari serangan hacker. Jika
Jika ingin website Anda lebih aman dari serangan para peretas, tentu Anda harus mempelajari berbagai macam hal. Salah satunya adalah mempelajari cyber security, sehingga Anda bisa memahami berbagai hal yang harus Anda lakukan agar bisa terhindar dari serangan peretas yang bisa merugikan Anda sendiri.